Teman-teman bisa lihat ya, ini kadar analisa kimia dari lubang bor ini. Halo sobat semua, jumpa lagi di dalam channel YouTube Obedum ID. Kembali lagi pada video kali ini kita mempelajari atau membahas tentang software Strator 5. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membuat deep log atau log kedalaman. Masih pada season 3 ya teman-teman. Nah, selanjutnya di video ini kita akan membuat line atau simbol log teman-teman ya. Langsung saja kita ke software Strator 5. Sebelumnya saya beri sedikit penjelasan ya teman-teman terkait dari apa itu logs line atau simbol di Strator 5. Kita lihat buku panduannya sedikit. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat log garis atau simbol itu digunakan di Strator 5 untuk menampilkan data simbol atau garis log yang berguna untuk menampilkan nilai pengujian atau parameter geofisika, kadar air, pengukuran log kabel, dan lain sebagainya. Untuk kasus kali ini, saya memakai nilai pengujian dari satu lubang bor, dalam hal ini pengukuran nikel laterit, teman-teman ya, di mana ada beberapa kadar asa yang akan kita tampilkan di dalam log simbol yang akan kita buat. Langsung saja kita ke software Strator 5-nya. Saya kasih lihat teman-temannya, ini adalah contoh dari line simbol atau log line simbol seperti ini contohnya. Sebelumnya kita sudah membuat log depth atau kedalaman. Kemudian kita akan buat log line simbol yang seperti ini contohnya. Kedepannya kita akan membuat satu persatu dari log seperti yang ada di dalam Strator 5. Oke, kita buka software Strator 5-nya. Kemarin kita sudah buat log kedalaman. Nah, masih pada lubang bor yang sama, yaitu S148. Kita akan membuat geochemical elemennya teman-teman ya. Dalam hal ini data yang akan kita gunakan adalah data interval. Data interval teman-temannya pada tabel yang ada di sini. Pada lubang bor 14448 kita bisa lihat ini ada lubang bor, kemudian kedalaman from to-nya, lalu kadar Ni dan Fe. Nah, kadar Ni Fe ini yang akan kita tampilkan di dalam borehole kita selanjutnya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita akan tampilkan dulu nilai Fe-nya teman-teman ya. Caranya itu kembali lagi kita ke layar komputer kita sebelah kiri atas. Kita pilih tools log. Lalu kita pilih create log dengan log yang ada di sini sebelah kiri, yaitu log line atau simbol. Kita klik kiri ya teman-teman, kita klik kiri, kita lepas, lalu kita klik kiri lagi di dalam borehole view di sini. Nah, ini akan muncul lagi tabel untuk kita input data intervalnya atau data parameter kadarnya. Sebelumnya kita sudah input data interval di dalam software Strator 5-nya. Langsung saja kita pilih use open table ya. Kita pilih interval teman-teman di sini.
Bisa juga kita ambil dari database yang ada di file kita. Selanjutnya kita pilih open. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah, kita kasih dulu ini. Nah, ini adalah kadar FE teman-temannya, langsung dia muncul di sini. Kita geser dulu ke sebelah kiri supaya rapi. Ya. Nah, ini adalah kadar FE teman-temannya. Di sini bisa kita lihat nilai dari parameter kadarnya, yaitu dari angka 4, kemudian 14, lalu 24. Nah, selanjutnya kita akan edit lagi teman-teman ya, tampilan dari log kadar FE ini sesuai dengan apa yang keinginan kita. Kita pilih apa namanya, log ini. Teman-teman bisa lihat di log panel objek di sini. Ini ada log yang sementara aktif, yang sementara kita buat itu. Sebelumnya kan ada log kedalaman, kemudian ini ada log interval. Ini kita bisa rubah namanya teman-teman ya. Kita bisa klik kiri, kita rename, atau kita bisa klik satu kali kiri, lalu kita rubah namanya misalnya FE. Kita enter agar kita bisa tahu bahwa ini yang sementara aktif. Oke, kita pilih, lalu kita mengarahkan pandangan kita ke sebelah kiri. Ini tampilan komputer kita, ini ada beberapa property manager yang akan kita edit. Yang pertama saya pilih log dulu teman-temannya. Dari log ini informasi umumnya, ini nama lubang bor, kemudian tabel yang kita gunakan apa, lalu ini edit varian kolom, maksudnya itu edit parameter apa yang akan kita tampilkan di dalam lubang atau log simbol atau line yang akan kita buat. Ini kita buat dulu yang FE nya ya, kita buat satu-satu sesuai dengan parameter yang ada di dalam tabel yang kita buat. Kita pilih OK, lalu kita lanjut ke data. Ini ada axis type, ini tipe dari garisnya ini teman-temannya ada dua kalau nggak salah. Ini ada linear, ada logaritmik. Kita coba ya teman-teman, ini logaritmik. Nah, logaritmik tampilannya seperti ini teman-temannya. Ya, lurus-lurus. Oke, kita pilih yang linear saja. Lalu missing data ini coba kita tidak ada pengaruhnya, ini kita lanjut, skip saja. Kemudian ada curve tipe kurvanya ini ada line, ada stripe step. Kita pilih stripe step seperti ini teman-teman, dia berbentuk garis tegas seperti ini. Kita pilih yang lain saja. Ini ada aktif variabelnya FE. Nah, ini ada auto data range, ini maksudnya data yang ada di sini teman-teman, angkanya range berapa yang kita inginkan. Ini ada otomatis ya, dari tampilan software ini otomatis membuat angka interval ini. Tetapi dari teman-teman kalau ingin merubah misalnya dari angka berapa ke angka berapa, bisa dirubah teman-temannya di sini. Saya coba misalnya 2, saya enter, dia akan berubah teman-temannya. Saya pilih 4 saja. Oke, lalu selanjutnya ada data direction. Ini maksudnya data yang ditampilkan itu dari kiri ke kanan ya teman-teman. Misalnya dari kiri itu
yang rendah ke tinggi, bisa juga kita rubah dari tinggi ke rendah. Misalnya kita pilih high to low ya, dia akan berubah teman dari kiri ke kanan itu dari kadar EV tertinggi menuju kadar EV terendah, seperti itu tergantung keinginan dari teman-temannya seperti apa. Ya, kita lanjut teman-temannya. Ini kita sudah tadi di data direction, kemudian kita lanjut ke label. Ini ada label teman-teman. Aktif variabelnya ya FE tentunya. Kemudian nah ini show label, maksudnya teman-teman kita ingin tampilkan nilai atau angka dari KRW di dalam kurva ini. Itu akan muncul di masing-masing meteran di kurva ini. Kita pilih data. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah kadar FE di setiap meteran dari lubang bor yang ada ya. Ini 0 ke 1 itu ada 26%, kemudian selanjutnya mengikuti dari parameter yang ada di atas ini. Ini sebelah kanan itu semakin tinggi, sebelah kiri itu semakin rendah, teman-teman. Bisa dilihat ini kadar Fe-nya itu di permukaan tinggi, kemudian lanjut ke bawah permukaan semakin kecil. Selanjutnya ada di layout ini kita Nah, kita di layout ini offset method ini kayaknya ini di posisi dari kurva ini terhadap parameter di atasnya ini ada ke kiri. Posisi dari label posisi dari angka kadar ini itu terhadap titik kurvanya ya. Ini mau di tengah atau di kiri atau di kanan, terserah dari kawan-kawannya, bisa dirubah ya. Sebelah kiri dari kurvanya ini kalau kita pilih top ya, di atas dari kurvanya, kemudian right, lalu bottom di bawah ya, kita pilih yang center saja teman-teman. Kemudian label frekuensi ini coba kita kasih naik. Ini label frekuensi ini maksudnya itu frekuensi munculnya angka Fe di setiap meteran. Misalnya kita pilih 2, kelipatannya maksudnya teman-teman, kita pilih 2, itu yang muncul itu hanya kelipatan per 2 meter yang muncul ya teman-teman. Kita pilih yang satu saja agar semua nilai Fe-nya itu muncul. Kemudian ini label angel ini kemiringan dari angkanya ini. Misalnya kita mau seperti ini ya, ini teman-teman bisa lihat dia, kita atur kemiringannya mau miring bagaimana tergantung dari teman-teman. Bisa diatur misalnya 10 derajat, dia akan miring 10 derajat teman-teman, seperti itu. Selanjutnya ada label format. Ini kita pilih compact saja ya. Kemudian ini ada signifikan digit, maksudnya berapa angka di belakang koma ya. Kita misalnya pilih 3 angka atau 2 angka juga bisa, ada 4 angka, tergantung dari nilai data yang ada kita punya ya. Kita pilih 7 angka saja. Kemudian lanjut ke font properties ya. Properties dari fontnya ini biasa kita misalnya mau berubah dia jenis hurufnya Arial, misalnya kita pilih Arial, lalu ukuran angkanya itu misalnya kita mau yang 12 atau 10 tergantung kita. Kemudian kita mau pilih warna, misalnya Fe ini identik dengan warna merah, bisa kita pilih warna merah. Kemudian kita tebalkan, bisa seperti itu. Nah,
Oke, selanjutnya kita ke line teman-teman. Tadi sudah label, kemudian kita ke line. Nah, line ini seperti biasa variabelnya FE. Kemudian line-nya ini, garis kurvanya ini sepertinya, misalnya kita mau kasih warna merah, nah dia berubah warna merah teman-teman ya. Nah, kita kasih warna hitam saja ya teman-teman, atau garisnya yang merah misalnya, terus labelnya yang kita kasih warna hitam. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi ke line. Ini tebal garisnya ya teman-teman. Misalnya kita kasih 1. Tebal garisnya ya teman-teman, tebal garis kurvanya. Lalu ini ini adalah batasan dari kurvanya teman-teman, batasan kurva. Kalau teman-teman ingin batasi supaya kelihatan rapi misalnya, teman-teman bisa berikan garis di batasan dari kurvanya. Misalnya kita tidak usah pakai. Ini variable grid line, kemudian kita mulai dari variable grid line ini. Kita coba saja ya. Major grid, minor grid, ini tidak usah. Nah, kemudian kita lanjut ke depth grid line. Tuh, tidak ada pengaruhnya juga ini. Oh. Ya, kita lanjut saja teman-teman ya. Selanjutnya kita ini kayaknya tentang gridnya ini muncul. Ya, kita lanjut saja ke sudah label tadi line, kemudian fill. Fill ini variabelnya sudah, fill log on, style. Ini maksudnya ketika kita teman-teman memberikan kesan-kesan garis di sebelah kanan kiri dari kurvanya, misalnya kita pilih yang right ya teman-teman, misalnya kita beri garis seperti ini. Ini akan muncul semacam simbol atau gambar di samping ini. Ya, ini tergantung ya teman-teman bagaimana teman-teman ingin menampilkan tampilannya. Kasih kosong saja.
kita kasih non saja. Kemudian ini ada background. Tergantung ya teman-teman mau yang mana. Lalu kita ke simbol ya. Simbol ini maksudnya yang ini teman-teman ya. Simbol dari nilai kadar EV-nya. Ini ada simbol plus. Oh, ini ada. Tidak usah teman-teman kita tampilkan. Sudah ada angkanya di sini ya. Kita lanjut ke water level ini. Ini tidak usah kayaknya. Ya, sudah cukup teman-teman ya. Ini sudah bolehlah tampilannya dari kurva ini. Sudah bisa dilihat. Selanjutnya kita coba rubah yang di atas ini. Kita edit sedikit. Apa namanya ini? Keterangan dari kadar EV-nya ini ada. Oh, ini. Skala barnya tiknya ini kita perkecil ukurannya. Oke. Kemudian labelnya ini, oh ini kita pilih yang above ya, atas. Lalu ini offsetnya, scale bar title, oh ini jarak antar ini huruf FE nya ini terhadap angka-angka di sini. Kita perpendek saja. Ini kemudian ada teksnya, ini kita bisa rubah teman-teman ya. Efek kita tambahkan dalam kurung persen ya. Nah, di sini ada langsung. Kemudian kita pakai Arial, lalu kita perbesar angkanya, hurufnya 12 saja. Kita bold. Lainnya sudah diatur tadi warnanya ya, otomatis. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah atur. Kasih ke bawah lagi sedikit.
Ini bisa keterangannya di atas. Ini adalah kurva kadar Fe ya di lubang bor uh, ini. Nah, selanjutnya kita tampilkan kadar Ni-nya teman-teman ya. Ini kalau kita geser ke kanan, dia ikut juga ke kanan ya. Nah, caranya teman-teman itu kita tinggal copy paste saja ini kurva yang ini. Nanti kita akan ganti filenya ke fil Ni ya teman-teman. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, ini kita paste di sini ya. Caranya itu kita pilih di sini lalu kita rubah namanya dulu supaya kita tahu bahwa ini yang Fe, ini yang ini. Kita rubah ini lalu kita rubah di di log ya teman-teman. Kita di log ini ada tabel dan kolom di sini. Nah, ini tadi yang saya bilang kita edit variabel kolomnya. Nah, itu tadi adalah kadar Fe. Kemudian kita masukkan ini ya. Ini ada variabel kolom di sini. Kita pindahkan di selected column. Ini ada kadar ini. Kita pilih pindahkan ke kanan. Ini yang kita remove ke kiri. Seperti itu ya. Jadi sisa satu kadarnya agar kadar ini muncul. Kalau kita masukkan Fe di sini, dia akan muncul bersamaan ya teman-teman nilainya. Seperti itu. Dia muncul kurvanya bersamaan di dalam satu log ini. Jadi kita tampilkan saja yang ini. Lalu kita pilih OK. Oke teman-teman, ini tadi hilang ya garisnya. Ternyata kita tadi seperti ini tadi ya. Ada ini tadi kan tercentangnya, jadi angkanya tadi hilang, garis kurvanya hilang, jadi kita non centang di sini teman-temannya. Kita non centang di log ini, di data, kemudian di use column for range. Kita non centang di sini akan muncul apa namanya kurva dari kadar Ni-nya. Nah, tinggal teman-teman edit seperti tadi ya. Edit warnanya, kemudian munculkan labelnya seperti biasa ya. Ini kita tinggal munculkan kadar Ni-nya, lalu kita tebalkan garisnya dan lain sebagainya. Itu tergantung kebutuhan dari teman-teman ya. Di sini kita rubah labelnya. Kemudian kita beri warna garisnya, kan biasanya ini identik dengan warna hijau ya. Kita coba cari warna hijau. Ini kemudian kita tebalkan garisnya. Kita lihat ini tebalnya berapa, 0,1. Kita pilih 0,1. Oh sorry, 0,01. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita edit di atasnya ini sedikit scale barnya, teksnya. Kemudian labelnya ini kita beri di sini persen. Kemudian kita ubah areal dengan ukuran
12, lalu kita tebalkan, kemudian offsetnya kita kasih turun. Ini tadi thicknessnya ini kita kasih turun lagi. Kita kasih naik. Oke, sudah lumayan lah. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini kadar analisa kimia dari lubang bor ini. Ini tergantung kebutuhan teman-teman ya, mau warna apa terserah. Ini kalau teman-teman punya kadar yang lain, misalnya SiO2, COMG, ini bisa ditampilkan berjejer di sebelah kanan ini ya, tergantung teman-teman mau lihatnya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu video kali ini untuk membuat log dari line atau simbol teman-temannya untuk kasus lubang bor pada pengeboran nikel laterit. Contohnya seperti ini. Next video kita akan mempelajari lagi bagaimana caranya membuat log zone bar lock ya teman-teman. Zone bar lock ini akan kita gunakan pada from to dari log yang akan kita buat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tinggalkan pada kolom komentar atau bisa menghubungi kontak yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih.